teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ena. Nah, buat kalian jangan bosan-bosan ya kalau ketemu dengan Ena, ataupun misalnya buat kalian juga yang kenal sama Ena berpapasan, nggak apa-apa, halo Kak Ena gitu juga nggak apa-apa ya guys ya. Bukan sok artis, tapi karena memang tugas kita adalah melayanin para customer ataupun melayanin para orang-orang yang ingin membeli mobil gitu. Nah, tugas kita hanya membantu untuk buat kalian kalau misalnya ada kebutuhan pembelian mobil, oke? Nah, di sini Ena akan memberikan info sedikit ya, bahwasanya kadang banyak banget orang yang customer mungkin yang nggak tahu gimana caranya kalau misalnya kita buka pintu dari dalam itu kok nggak bisa kebuka gitu, apa mobilnya rusak atau pintunya ada bermasalah atau gimana. Nah, untuk lebih lanjutnya, sebelum kalian menonton video Ena, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe juga ya channel YouTube Ena, dan jangan lupa tekan tanda lonceng. Nah, oke teman-teman, buat kalian yang baru pertama kali berkunjung ke channel YouTube Ena, kalian jangan lupa untuk subscribe-nya. Selain subscribe, kalian itu juga harus kayak bagiin video Ena, terus kalian itu harus komen juga ya. Nah, buat kalian juga bebas berkomentar apapun, asalkan komentarnya yang sopan dan positif di channel YouTube Ena ya. Misalnya kalian itu ada request apa, itu kalian bisa langsung request aja di kolom komentar. Nah, sekarang Ena akan tunjukin, kadang ada ya sebagian customer gitu. Kemarin juga ada yang info ke kita bahwasannya kalau pintunya itu, pintu di bagian belakang ini dia itu nggak bisa kebuka gitu. Kenapa nggak bisa dibuka dari dalam gitu? Apakah pintunya bermasalah atau pintunya itu ada yang rusak gitu? Karena memang sebagian orang yang nggak tahu, karena memang itu jarang digunakan. Nah, kalau untuk semua mobil sekarang itu udah pakai yang namanya fitur ini guys gitu. Jadi gunanya itu adalah untuk menjaga anak-anak supaya nggak sembarangan buka pintu dari dalam gitu. Jadi hanya bisa dibuka sama kita dari luar aja. Nah, ini Ena akan perlihatkan ya di sini. Nih guys. Nah, kalau misalnya kalian tahu ini kan ada lock ya, chair lock gitu. Nah, ini sebenarnya yang jadi permasalahannya yang ini. Bukan permasalahan sih, tapi kadang customer banyak yang nggak tahu ya. Nah, kalau ini kan non aktif nih. Nah, kalau gini aktif. Nah, kalau aktif seperti ini, kita nggak bisa buka pintu dari dalam, guys. Nanti kita akan cobain ya, kita akan buka. Nanti kita akan coba buka dari, ini kita aktifin. Nanti Ena masuk ke dalam dan kita buka dari dalam, bisa nggak kebuka? Yuk kita contohin aja ya. Ini udah Ena ini ya, Ena aktifin. Nah, ini Ena akan masuk dan Ena akan nanti akan buka. Nah, itu dia guys. Sebenarnya kalian udah ngerti belum? Udah terbayang belum guys di pikiran kalian guys? Kalau misalnya dari dalam gitu loh, ini nggak bisa kebuka karena ini udah kita aktifin nih. Yang chair lock-nya ini udah kita aktifin. Tapi kalau non aktifin ya bisa. Nah, itu gunanya para pembuat mobil kali ya. Dia itu nggak hanya memikirkan sebatas keselamatan kita, tapi dia itu memikirkan keselamatan keluarga kita. Salah satunya adalah anak-anak kita. Kenapa? Karena memang yang rentan kan anak-anak gitu. Kadang anak-anak suka iseng, kita lagi jalan misalnya nggak kekunci, tapi dia kadang buka-buka ini loh, buka-buka tempat pembukaan ini, kadang pintunya kebuka gitu. Itu sebenarnya buat bahaya. Nah, yang kedua, kalau misalnya kita lagi nyetir, kita dua misalnya ayah sama ibunya di depan nih, dua-duanya anaknya di belakang gitu. Mungkin kadang mereka lagi iseng, lagi main, nggak sengaja kebuka gitu. Itu yang sebenarnya yang berbahaya. Jadi buat kalian tuh sebenarnya mobilnya itu nggak rusak ataupun nggak ada bermasalah dengan yang pintunya. Mungkin sebagian kalian juga ada yang udah tahu ya. Soalnya kemarin juga ada customer yang mungkin dia lebih aware ke hal-hal yang lain gitu, dan mungkin mereka belum paham akan hal ini gitu. Jadi ini sebagai edukasi aja buat kalian yang mungkin belum mengetahui untuk informasinya. Nah, kalian pernah nggak sih nonton video ya, pernah sempet kemarin itu viral video bahwasannya lagi di jalan raya, terus ada seorang anak itu buka pintu mobil ini hampir keseret mobil gitu beberapa meter gitu ya gitu, karena orang tuanya karena lalai dari pengawasan orang tua. Nah, itu gunanya kalau di Mitsubishi ini pokoknya kalian tenang aja,
Untuk fitur-fiturnya udah lengkap dan aman banget, mulai dari mobil yang Expander, mulai dari mobil yang Pajero, itu semua fitur-fitur keselamatan, keamanan itu udah lengkap semua gitu. Mungkin kalau sebagian kalian ini sebenarnya tombol apa sih? Tapi jujur loh guys, dulu aku itu nggak tahu sama sekali kalau misalnya ini buat apa gitu. Kadang ini apa sih, kirain ya cuman hanya kayak gantungan apa gitu ya. Dan ternyata pas udah kita coba kayak gini, dulu aku sempat deg-degan gitu kan. Loh kok nggak bisa kebuka gitu, sempat kayak apakah aku terkunci di dalamnya gitu sebenarnya gitu. Apakah aku tidak bisa keluar itu sampai teriak-teriak gitu kan. Nah mungkin pengalaman juga, karena kan kalau misalnya yang baru pertama punya mobil itu nggak tahu loh sama sekali gitu. Ini fungsinya buat apa? Padahal sederhana gitu, sederhana tapi kita fungsinya banyak gitu. Selain untuk keselamatan anak kita juga dan keselamatan diri kita, dan kita juga yang bawa anak itu kita akan terasa aman gitu loh. Karena pintunya hanya bisa dibuka itu dari luar gitu. Pintunya hanya bisa dibuka, hanya kita doang yang bisa buka. Tadi seperti yang Ena contohin ya, itu Ena nggak bisa buka pintunya dari dalam, tapi hanya bisa dibuka dari luar guys. Nah oke, teman-temanku, para penonton setiaku, itu tadi sekilas info ya dari Ena. Hal yang mungkin kadang kita anggap remeh itu merupakan sesuatu hal yang penting juga buat kita gitu. Nah jangan lupa kalian pantengin terus channel YouTube Ena. Ena akan memberikan informasi-informasi terbaru untuk mengenai mobil ataupun otomotif ya. Nah buat kalian jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe juga ya channel YouTube Ena. Dan jangan lupa tekan tanda lonceng. Dan jangan lupa dong di share-share gitu. Buat kalian jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Ena, biar Ena lebih semangat gitu. Dan kalau yang komen, itu komennya harus berkomen yang positif ya. Dan komennya itu harus yang sopan. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe juga channel YouTube Ena. Dan jangan lupa tekan tanda lonceng. Dan mungkin kita akan ketemu di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.